Halo semua, kembali lagi dengan Zona Kita di konten Zona Kita Bercerita. Topik kali ini gua akan bahas tentang kejadian yang sedang panas-panasnya dan lagi ramai. Karena masih terkait bapak penjual es teh yang diolok dalam suatu acara pengajian atau dakwah. Yang pembicaranya adalah seorang utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama. Mengambil judul jualan agama lebih menjanjikan daripada jualan es teh. Tentu konten kali ini mungkin akan menimbulkan banyak pro kontra. Tetapi gua harap kawan Zona Kita bisa berpikir lebih luas lagi agar konten ini bisa memberikan perspektif lebih buat kawan-kawan. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk lanjut ke pembahasan. Istilah jualan agama secara akademis dari beberapa referensi jurnal yang gua baca merujuk pada praktik menggunakan simbol, ajaran, atau atribut agama untuk mendapatkan keuntungan tertentu, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam perspektif ilmiah, fenomena ini sering dikritik karena berpotensi menciptakan penyalahgunaan agama untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan itu sendiri, seperti manipulasi atau eksploitasi kepercayaan masyarakat. Menurut kajian jurnal, praktik ini dapat terjadi ketika agama digunakan sebagai alat untuk seperti mendapatkan keuntungan finansial, memanfaatkan kepercayaan umat untuk mendukung kegiatan ekonomi tertentu tanpa dasar yang jelas. Kemudian memperoleh legitimasi politik, di mana tokoh atau kelompok tertentu menggunakan simbol agama untuk mendulang suara atau dukungan dalam kegiatan politik praktis. Lalu meningkatkan status sosial melalui penggunaan simbol keagamaan untuk memperkuat citra diri atau organisasi sebagai otoritas moral. Praktik ini kerap memunculkan perdebatan etis karena dapat mereduksi nilai-nilai agama menjadi alat pragmatis belaka yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan mencederai esensi spiritual agama itu sendiri. Untuk referensi jurnalnya, gua taruh di deskripsi ya kawan-kawan. Menurut data terbaru yang dirilis oleh Jenderal Kependudukan pada semester 1 tahun 2024, jumlah penduduk di Indonesia tercatat sebanyak sekitar 282 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 87,8% beragama Islam, yaitu sebanyak 245 juta jiwa. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tentu hal ini menjadi market yang sangat potensial bagi mereka yang menggarap niche atau ceruk pasar dengan target penduduk muslim Indonesia. Sebut saja beragam produk seperti pakaian muslim atau muslimah, skincare dengan segmen market masyarakat muslim, kemudian jasa seperti travel agent yang menyediakan paket untuk pergi ke tanah suci dengan tujuan umroh atau berhaji, bisa dibilang terus tumbuh dan cukup menjanjikan. Juga kegiatan dakwah, ceramah, dan pengajian yang kerap mengundang pembicara kondang seperti ustadz, kiai, atau pemuka agama juga menjadi komodifikasi jualan agama yang sangat laris manis. Namun, tidak jarang kegiatan dakwah atau pengajian yang mengundang para pembicara kondang atau pemuka agama menimbulkan kegaduhan hingga menjadi ramai dan menjadi kontroversi di masyarakat. Seperti kasus yang terjadi akhir-akhir ini di mana pendakwah kondang yang tidak perlu gua sebutin namanya mengejek seorang bapak yang sedang berjualan es teh dan air mineral di acara pengajian, di mana sang pendakwah kondang sedang menjadi pembicara. Melontarkan kata goblok kepada bapak penjual es teh dan air mineral itu dengan motif bercanda. Sungguh tidak pantas seorang pendakwah yang notabene memiliki ilmu, jabatan, dan kehidupan yang lebih baik dengan entengnya menghina menggunakan kata goblok kepada seorang penjual es teh yang ilmu dan kehidupannya bisa dikatakan lebih sulit daripada sang pendakwah. Sang pendakwah yang memperoleh penghasilan dari amplop-amplop dari panitia atau jamaahnya, juga gaji dari pajak masyarakat, tentu menjadikan apa yang diucapkannya itu sangat tidak pantas.
melontarkan kata ejekan di hadapan banyak jamaahnya saat sedang berdakwah atau berceramah. Kejadian antara pendakwah dengan bapak penjual es teh dan air mineral tersebut sudah berlalu. Sudah ada pertemuan antara kedua belah pihak hingga kabarnya juga sudah saling memaafkan. Donasi berupa uang bahkan tawaran umroh kepada bapak penjual minuman juga sudah banyak yang mengalir. Namun, apakah kita masih akan terus membiarkan hal seperti ini terus terjadi? Coba gini. Kalau kawan zona kita mau menelaah, koreksi saja ya jika gua salah. Beberapa kali gua sempat searching dan tonton saat si pendakwah sedang mengisi acara pengajian. Beberapa kali memang ada momen pedagang yang sedang berjualan di acara itu diborong dagangannya. Nah, dari sini gua berasumsi, bisa saja hal ini menimbulkan sikap dan persepsi. Jika berjualan saat adanya acara dakwah dan pengajian yang pembicaranya sang pendakwah tersebut, maka dagangannya akan diborong. Karena akhir-akhir ini gua juga resah. Banyaknya konten kreator yang isi kontennya itu bagi-bagi. Terus ada orang yang lagi kesusahan sampai nge-DM si konten kreator tersebut, bahkan sampai nyamperin ke rumahnya untuk meminta bantuan. Tentu ini bukan lagi konsep tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini lebih ke mengemis sih jatuhnya. Konsep yang disebut dalam tanda kutip jualan agama, apalagi di Indonesia, menurut gua akan terus ada dan mungkin lebih masif lagi. Dakwah, pengajian, dan ceramah tetap harus ada. Tetapi kita sebagai masyarakat harus melihatnya secara lebih objektif. Tidak mudah ikut arus, bahkan sampai kemudian saling mengolok-olok dan menyalahkan. Kita juga harus bisa lebih melakukan penalaran, terutama apakah setiap orang yang suka bagi-bagi lalu dibuat konten itu murni memang berbagi atau sekedar untuk kepentingan kontennya sendiri demi meningkatkan jumlah followers dan subscriber mungkin. Gua harap kawan zona kita bisa lebih bijak lagi ya. Oke, sekian dulu konten zona kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. BTW kawan zona kita bebas kok kasih kritik dan saran buat channel ini. Gua juga bukan orang yang paling pintar dan bijak. Gua juga masih perlu banyak belajar dan dievaluasi. Jika konten ini bermanfaat, support ya dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita zona kita selanjutnya. Terima kasih.